apa ya? Ya mungkin banyak ya alasan kenapa aku cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat. Dan aku juga sama Adit hubungannya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, dan anak juga aku nggak batasin sama sekali. Ya, Yang paling fatal tuh apa sih Yasmin kalau boleh tahu? mohon maaf ya, saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan. Tapi kamu sendiri sudah pisah rumah sudah berapa lama sama Adit? Udah dari ujung tahun 2022. Desember 2020. Masih ada komunikasi masih sama Aditya? Masih karena kayak aku bilang tadi, aku juga nggak batasin dia buat ketemu anak. Pasti di sana kita harus komunikasi di saat dia pengen cerita. Untuk masalah nafkah mungkin nggak benar tidak tahu. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Panggilan baru. Tapi Adit tetap mau takut diceraikan. Ya ini karena masih persidangan awal, nantilah nanti masih ada agenda berikutnya. Kita juga masih belum mengetahui nih alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya, dan tidak memberitahu penggugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari adanya gugatan ini, dan masih suka WA-WA juga kan, tapi tidak memberitahu ya. Sempat bertanya untuk masalah alamat ke Adit ketika WhatsApp Nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana. Gitu. Terus sejauh ini belum. sekarang tinggalnya di mana, di Jakarta apa? Tapi yang di sini nggak tahu kalau Adit sudah di rumah. Kayaknya berarti kemarin ke Malaysia itu emang karena ada masalah ya, atau kalau kamu aja? Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak Kanan dikit deh. jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku. Selama ketemu sama anak sendiri, si Adit di mana dan mungkin Pernah menyusul bertanya nggak? masalah di mana tinggal. Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin pernah menanyakan masalah tinggal. Kalau ketemu anak itu pastinya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga, kadang-kadang sama ketemunya aku kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin untuk menceraikan kamu terus Itu Kita tidak bisa berandai-andai ya, coba nanti coba kita komunikasikan dan coba tanyakan mungkin dari prinsipal langsung kepada penggugat ya. Gitu. Intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tapi tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai. kayak penyebab perceraiannya apakah ada salah satunya karena adiknya masalah Yang fatal apa sih mungkin Kak? Ya sebetulnya bisa dilihat ya di regulasi hukum Islam mengenai alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan bercerai, dan gugatan kita pun juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja. Nah dari tergugat juga selalu komunikasi sama tergugat, tapi tidak beritahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau tergugat juga, alamatnya memang bertanya di situ. Tapi coba kita ternyata pas diurus secara patuh oleh Kementerian Agama, ternyata sudah pindah. Yasmin, Berapa lama Tuntutannya sendiri ada hasil apa? Ya, Untuk ini. tahu yang jelas klien kami yang anaknya masih umur 1 tahun ya, sebenarnya kita takut tentunya bisa terjadi. Yasmin, selama bulan Desember ini kalau boleh tahu, mohon maaf gitu, sudahkah menalak gitu secara Islam gitu? Ada itu berkapan Pak? itu buat insiden aja. Jelas
Saya ini berapa lama sih mematutkan hati buat bisa berumah tangga? Yang pasti udah lama ya, karena ini masalah yang Jadi pernah lagi 2003 kan atau ya sih. jadi udah sekarang 2023 udah mulai ada keinginan untuk berpisah. Jadi pertengahan 2023 udah ada keinginan untuk berpisah kan? Jadi di akhirnya Ya karena sudah ada sarumah juga kan. Dan kemarin di sarumahnya itu juga saat alamatnya yang sudah kita datang kan. Seperti itu. Sudah sesuai sebenarnya juga kan. Alamatnya cuman tidak diberitahu saat ada perpindahan rumah. Jadi majelis minta ke kita kuasa hukum yang juga cari tahu alamat yang asli karena sudah dilayangkan secara patut dan sudah didatangi ternyata sudah pindah. Yasmin, kamu sendiri mantan pemakai hijab ini sekarang sudah dari kapan sih, nggak boleh tahu? Doain ya, insya Allah. Baru apa sudah? Apa yang membuat kamu berhijab saat ini? Sudah kepingin lama pak? Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuman ya belum mantep lah. Itu memang yakin ya ingin berpisah ya, atau jujur apa diomongkan lagi gitu sama sudah? Pengennya Yasmin, ada penyesalan nggak sih kan nikah di usia yang muda? enggak, karena usia itu juga apa ya, yang penting kita siap aja, yang penting kita siap mentally, physically ready, dan financially. Dan aku nggak akan bilang aku menyesal segala macam, nggak, karena aku udah punya anak dan itu hal yang menurut aku itu kurniaan Allah gitu. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku. Pak Yasmin, katanya ada orang ketiga, betul nggak sih? Apa ada orang dari keluarga? Keluarga aku sebetulnya support aja apa yang aku mau lakuin. Jadi mereka nggak bisa terlalu kayak ngasih apa ya, ya mereka support aku aja. Lanjutan sidangnya kapan, Maci, dan tanggal berapa? Ya nanti kita akan sampaikan ya kalau sudah kita mengetahui halamnya dan mudah-mudahan jadi untuk tergugat juga tidak mempersulit karena ini kan hanya permasalahan alamat dan memang sudah ini ya komunikasi baik kan, komunikasi baik ya memang dari tergugat juga sudah mantap untuk bercerai. Semoga tidak dipersulit dan lebih mengedepankan nanti untuk mempersoalkan anak. Dari Yasmin sendiri yang disampaikan nggak sih mungkin untuk adik nih tahu alamatnya dan bisa lihat nanti proses perayaan gitu. Ya kalau soal itu sih kita sebenarnya komunikasi juga, cuman kalau soal alamat itu aku nggak tahu, kita kan udah nggak selama ini, aku juga nggak mungkin komunikasi sama dia setiap hari. Oke. Nanti kita kabarin kalau misalnya alamatnya ini sudah Iya, kalau ngambil nanti kita pertimbangkan dulu.